selanjutnya kami akan mohon kepada hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya supaya Mbak Inge mendapatkan haknya terhadap harta itu. Perceraian Desta dan Natasha Rizky alias Caca mulai melebar dan melibatkan Vivi Karamoy, istri Vincent Rompis, sahabat Desta. Vivi dihadirkan pada persidangan cerai Desta Caca yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin sebagai saksi dari pihak Desta. Selain Vivi, Desta juga menghadirkan saksi lainnya, yakni Yesi, kakak kandung Caca. Selama berada di gedung pengadilan, Vivi dan Yesi memilih bungkam. Begitu juga setelah selesai sidang, keduanya langsung meloyor meninggalkan gedung pengadilan agama. Kalau teman, ini teman udah kayak keluarga ya. Kebetulan sangat dekat dan sangat mengetahui masalahnya dari awal. Bukan pendapat, itu keterangan yang beliau ketahui selama ini. Mereka sampaikan apa adanya. Selama mereka berteman, menyampaikan ya curhatnya lah, itu yang disampaikan. Ya sepanjang saksi sih mengasih keterangannya sepanjang yang ditanyakan sama hakim dan ini ya. Pertanyaannya paling tahu dari hubungannya apa, sudah berapa lama pisah, cekcoknya karena apa, cuma sepanjang itu aja sih. Persidangan cerai Desta dan Natasha Rizky kembali digelar setelah pada proses mediasi lalu mereka tidak menemui titik temu dan tetap ngotot ingin bercerai. Karena itu pula pada persidangan Senin pekan depan, majelis hakim dijadwalkan akan menjatuhkan putusan. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua, jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Iya pasti sedih lah, kita semua nggak pengen kayak gini gitu. Ini berat banget buat kita karena dia juga butuh pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak-anak gitu ya. Tapi bismillah, saya yakin atas pertolongan Allah saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Anak-anak mah ya kita sama-sama masih bareng-bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue nih baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Oh iya, sejauh ini ya. Tetap pada permohonan. Iya, tetap pada permohonan. Nggak dipercepat sih memang kan. Karena sudah tidak ada perdebatan lagi. Tidak ada perdebatan lagi. Kita juga terhadap permohonan tersebut, kita menerima seluruh isi dari permohonan tersebut. Jadi tidak ada perdebatan, kami juga tidak membuat jawaban terhadap itu. Makanya kami tidak membuat jawaban dan kami tidak memberikan saksi. Karena cukup dari saksi-saksi juga diterangkan oleh saksi. Sementara itu, menjelang putusan cerainya dengan Desta, Natasha Rizky mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Caca pun mencari kebahagiaan dengan berkumpul bersama para sahabatnya saat NZ Storia mengadakan perpisahan untuk tinggal di Amerika Serikat. Setelah pekan lalu gagal mengajukan perubahan gugatan cerai dengan menyantumkan ada orang ketiga di balik perceraiannya dengan Inge Anugrah, Senin kemarin, Ari Wibowo melalui kuasa hukumnya akhirnya menyerahkan salinan perubahan gugatan dan sejumlah bukti perselingkuhan Inge Anugrah ke pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada intinya adalah penyebab dari perceraian ini karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan berarti selingkuh. Kalau udah nyudutkan bilang selingkuh, itu berarti kan udah pidana. Itu siapa, terus kejadiannya seperti apa, di mana tempatnya, kapan, itu nanti kita lihat di pembuktian. Kita juga nggak mungkin mengumbar hal-hal yang negatif. Semua kalau bisa diselesaikan baik-baik, kita selesaikan baik-baik, ya kan, secara internal gitu. Tapi kalau kali ini memang saya menggugat cerai istri ya karena pihak ketiga. Ya, meski kubu Inge menampik perselingkuhan sebagai biang perceraian, namun pihak Ari Wibowo di beberapa kesempatan mengaku sudah mengantongi bukti perselingkuhan Inge, perempuan yang ia peristri sejak tahun 2006 lalu. Lantas benarkah revisi gugatan yang dilakukan Ari Wibowo
yang menyantumkan pihak ketiga dalam berkas gugatan. Semata-mata untuk menutup hak Inge Anugrah atas harta selama 17 tahun jadi istri Ari Wibowo. Mbak Inge tidak punya apa-apa dari hasil perkawinan dengan Mas Ari itu secara harta ya, itu nggak dapat apa-apa. Oleh karenanya kami akan mohon kepada hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya supaya Mbak Inge mendapatkan haknya terhadap harta itu. Disepakati oleh para pihak itu pada bulan Mei 2006. Tidak ada pembagian harta gono gini di dalam perkara perceraian ini. Jadi semuanya kalau bicara soal harta itu mengacu kepada perjanjian perkawinan. Sementara melalui kuasa hukumnya, Inge masih memperjuangkan haknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana mendapatkan harta perkawinan dari Ari Wibowo? Inge yang hingga saat ini masih tinggal satu atap dengan Ari Wibowo dan kedua anaknya, mulai merintis karir sebagai bekal nanti menyandang status single parent. Bahkan Inge dikabarkan bakal menjadi janda kaya raya setelah mendapat tawaran direktur marketing sebuah perusahaan kecantikan. Dapat kesempatan ini ya, of course, I took it and aku akan berusaha semaksimal mungkin. Memang perlu lebih banyak belajar karena ini hal yang baru buat aku kan, director of marketing, but segala sesuatu bisa dipelajari. Dapat tawaran pekerjaan apalagi yang sebagus ini, sebuah berkat banget. Jadi thank you so much, Dr. Richard, kalau kamu melihat lagi, thank you so much for this opportunity. Takut ditikung orang, Rizky buru-buru lamar Mahalini. Pemirsa, Rizky Febian terang-terangan mengaku takut Mahalini ditikung oleh orang lain. Dan hal ini ternyata sekaligus kegundahan tersendiri bagi Iki, sehingga langsung gerak cepat melamar kekasihnya itu pasca 7 Mei 2023 lalu dilamar oleh Iki. Baru-baru ini saat Rizky Febian manggung di sebuah acara, Rizky menumpahkan kegelisahan hatinya. Dan beginilah kekhawatiran putra pertama Sule itu yang diungkapkannya di atas panggung. Saya takut kehilangan sama seseorang yang saya cintai saat ini. Alhamdulillah, mau diajak lagi manggung di sebelah. Salah satu alasan saya kenapa kemarin juga saya ngikat dia, karena susah banget. Karena saya takut nanti, karena kan sekarang mah zamannya takut ditikung orang, takut tergoda oleh orang. Akhirnya saya ikat aja biar nggak lepas. Sekali membuktikan gitu keseriusan saya sejauh mana gitu. Bukan tanpa alasan Rizky takut Mahalini ditikung oleh orang lain. Selain cantik, Mahalini juga punya talenta dan kini sudah menjadikannya penyanyi terkenal. Sebenarnya buat ini sih, buat lagu orang yang maksudnya untuk mengungkapkan bahwa saya punya cara saya sendiri untuk mencintai orang lain gitu. Oke, hati-hati. Namun selain itu, Iki juga pernah mengalami traumatik dengan kondisi orang tuanya yang pernah gagal. Untuk alasan itulah, maka Iki merasa perlu memperjuangkan cintanya pada Mahalini. Belum tercapai. Mempunyai banyak waktu untuk bisa kumpul bersama sebenarnya itu. Siapa yang mau gitu, maksudnya tinggal jauh dari keluarga, apalagi dengan Iki yang memang masih butuh perhatian dari seorang orang tua gitu maksudnya, dan ingin ada rasa peduli dan kasih sayang dari adik-adik gitu, karena yakin suatu saat yang bisa menolong ataupun membantu saudara-saudara lain tuh Iki yakin suatu saat Iki gitu. Ya, sama-sama pernah trauma membuat Mahalini semakin yakin pula akan masa depan cintanya dengan Iki. Untuk itu dalam sebuah kesempatan, Lini pernah mengungkapkan jika dirinya memang memilih Iki menjadi cinta terakhirnya. Nggak mau. Alasannya? Karena aku sudah berkomitmen bahwa kamu untuk menjadi yang terakhir. Nah, aku tuh banyak kekecewaan dalam suatu hal sebelum-sebelumnya gitu. Dan aku pun udah cerita banyak ke Iki kalau misalnya aku susah banget nih buat sayang sama orang dan lain-lain ya kayak. Dan Iki yang bisa itu gitu. Terus sayang. Oke, next. Thank you, next. Yuk.
tujuan terakhir aku. Oke. Tapi gimana ya? Kok jadi salting, Bebe? Kan aku. Bener. Kan aku.